warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika dengan NIM 240506500017 dari kelas A angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 teori perkembangan, yaitu teori humanistik, behavioristik, kognitif, dan ekologis. Yang pertama, teori humanistik, penekanan pada diri dan potensi manusia. Jadi, teori humanistik berfokus pada bagaimana manusia berkembang dari dalam dirinya sendiri. Tokohnya yang paling terkenal adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Inti dari teori ini adalah bahwa setiap manusia punya potensi bawaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih mandiri. Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan, rasa aman, diterima secara sosial, dihargai, sampai akhirnya mencapai puncak yang disebut aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dalam konteks peserta didik, teori humanistik menekankan bahwa peserta didik harus merasa nyaman dan aman. Mereka butuh dihargai, didengar, dan diberi kesempatan. Guru sebaiknya menjadi pendamping, bukan pengontrol. Jadi, teori humanistik melihat perkembangan sebagai proses menjadi manusia yang utuh, yang sadar akan dirinya dan punya motivasi internal untuk berkembang. Lalu kedua yaitu teori behavioristik, perkembangan dipengaruhi lingkungan dan kebiasaan. Teori behavioristik menjelaskan bahwa perkembangan ditentukan oleh lingkungan, kebiasaan, dan pengalaman yang dialami individu. Tokohnya adalah Skinner, John Watson, dan Ivan Pavlov. Fokus utamanya adalah pada perilaku yang bisa diamati, bukan proses di dalam pikiran. Beberapa konsep penting yaitu stimulus dan respon. Manusia merespon apa yang diberikan oleh lingkungan. Penguatan, reinforcement. Jika perilaku diberi hadiah atau pujian, maka perilaku itu akan terulang. Lalu hukuman atau yang bisa disebut punishment, membuat seseorang mengurangi atau menghindari perilaku tertentu. Contohnya dalam pendidikan, saat guru memberi bintang atau pujian kepada anak yang rajin, anak itu cenderung rajin lagi. Sebaliknya, jika ada hukuman, siswa akan menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Jadi, perilaku seorang terbentuk melalui proses belajar dan pembiasaan akibat pengaruh lingkungannya. Lalu yang ketiga, teori kognitif, yaitu perkembangan cara berpikir. Menurut Jean Piaget, teori kognitif menjelaskan bagaimana cara berpikir manusia berkembang seiring usia. Tokohnya adalah Jean Piaget. Piaget mengatakan bahwa anak-anak mengalami 4 tahap perkembangan. Yang pertama itu sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Anak belajar lewat gerakan dan panca indera. Lalu preoperasional 2 sampai 7 tahun. Anak mulai berbahasa, tapi cara berpikirnya masih sederhana dan masih biasa salah. Lalu yang ketiga itu operasional konkret 7 sampai 12 tahun. Sudah bisa berpikir logis tetapi masih tentang hal-hal yang nyata. Lalu operasional formal 12 tahun ke atas. Mulai mampu berpikir abstrak, membuat perkiraan dan memikirkan masa depan. Contohnya, anak kecil sering salah menilai jumlah air yang hanya berdasarkan bentuk gelas. Ketika mereka masuk tahap operasional konkret, cara berpikir mereka sudah lebih logis. Teori ini penting karena membantu guru memahami bagaimana peserta didik menerima dan memproses informasi sesuai perkembangan mereka. Lalu teori yang keempat yaitu teori ekologis, lingkungan bertingkat. Teori ekologis menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan yang bertingkat, mulai dari yang paling dekat hingga yang lebih luas. Tokohnya adalah Urine Brown Fabrenner. Ada 5 sistem utama, yaitu mikrosistem, keluarga, sekolah, teman, sebaya, lingkungan yang paling dekat dan paling kuat pengaruhnya. Lalu mesosistem, hubungan antara mikrosistem, misalnya hubungan antara keluarga dan sekolah. Lalu yang ketiga, ekosistem, hubungan lingkungan yang tidak berhubungan langsung. Demikian penjelasan mengenai teori humanistik, behavioristik, kognitif, dan ekologis.
Semoga video ini bermanfaat dan dapat memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.